Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam video ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal bab 2 yang ada di halaman 39. Latihan soal ini tidak Ibu tugaskan, akan tetapi kalian boleh mempelajari latihan soal ini secara mandiri ya, untuk mempersiapkan PTS kita yang akan datang. Baik anak-anak, nah kita mulai saja ke nomor 1. Nomor 1, masuknya suatu zat atau komponen ke dalam lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan disebut apa? Disebut pencemaran. Nomor 2, zat yang menyebabkan pencemaran disebut, nah, sudah kita pelajari ya, jawabannya adalah polutan. Zat yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. Pencemaran juga disebut polusi, ya, itu perbedaan antara polutan dan polusi. Polusi adalah pencemarannya, sedangkan polutan adalah penyebabnya. Apa? Nomor 3, suatu zat dikatakan polutan bila, ini sudah kita pelajari ya, ada di bukunya. Nah, polutan itu adalah penyebab terjadinya polusi, penyebab terjadinya pencemaran. Jawabannya adalah berada pada tempat yang tidak tepat. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, gambar di samping menunjukkan sungai yang tercemar. Nah, tercemarnya oleh sampah. Nomor 5, berikut merupakan penyebab pencemaran udara adalah, apakah jawabannya parfum? Bukan. Apakah jawabannya limbah? Bukan. Apakah jawabannya asap rokok? Ya, asap rokok merupakan penyebab pencemaran udara. Nomor 6, ciri udara yang baik. Nah, bagaimana ciri udara yang baik? Apakah udaranya bersih? Bersih. Tapi kering? Tidak. Berdebu namun segar? Bukan, karena ada debunya ya. Yang C, bersih dan segar? Ya, nah jadi jawabannya adalah C. Kita lihat yang D, kering dan berdebu? Bukan juga. Oke, nomor 7, ciri udara yang telah tercemar. Nah, bagaimana ciri udara yang tercemar? Jawabannya adalah berbau menyengat. Nomor 8, dampak buruk udara tercemar bagi kesehatan adalah, apakah menimbulkan kesegaran? Bukan. Apakah menimbulkan penyakit pernafasan? Ya, jawabannya adalah B, menimbulkan penyakit pernafasan. Nomor 9, unsur dalam udara yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas adalah, jawabannya adalah oksigen. Hati-hati anak-anak, jawabannya bukan karbon dioksida, bukan nitrogen, bukan kalsium. Nah, jawaban yang tepatnya adalah oksigen. Nomor 10, sampah berikut yang dapat mencemari tanah. Nomor 9, unsur dalam udara yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas adalah, jawabannya adalah oksigen. Hati-hati anak-anak, jawabannya bukan karbon dioksida, bukan nitrogen, bukan kalsium. Nah, jawaban yang tepatnya adalah oksigen. Nomor 10, sampah berikut yang dapat mencemari tanah adalah, jawabannya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik itu contohnya apa anak-anak? Nih, kresek ya, plastik, bungkus makanan, bungkus ciki. Itu adalah sampah anorganik karena sulit diurai, jadi dapat mencemari tanah. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 11. Ciri tanah yang tercemar adalah, jawabannya gersang dan tandus.
Nomor 12, lingkungan yang bebas dari pencemaran. Terasa? Tentu jawabannya adalah A, terasa bersih dan indah. Nomor 13, sampah organik diantaranya, sudah Ibu jelaskan, diantaranya adalah sampah organik itu banyak. Contohnya adalah daun, kemudian sisa makanan, sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran di pasar itu adalah contoh dari sampah organik. Kalau plastik, kaleng, dan botol itu contoh sampah anorganik. Nomor 14, kewajiban membersihkan kelas secara bergiliran setiap hari disebut piket. Nomor 15, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab. Mudah sekali, jawabannya adalah seluruh warga sekolah. Baik, mari kita lihat nomor 16, 17, 18, dan 19. Sampah berupa daun dan sisa-sisa makanan sebaiknya dibuat kompos. Nomor 17, botol bekas air mineral dan kertas-kertas sebaiknya diapakan? Didaur ulang. Nomor 18, lingkungan yang tercemar akan menimbulkan rasa, mudah sekali, jawabannya adalah tidak nyaman. Ya, kalau kita berdiam diri di dalam lingkungan yang rusak, lingkungan yang tercemar, pasti tidak nyaman. Nomor 19, sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk di jalan akan menimbulkan bau busuk. Oke, baik, selanjutnya adalah nomor 20. Penyakit berikut muncul karena udara tercemar yang terhirup oleh manusia, kecuali asma, bronkitis, dan ispa itu adalah penyakit pernafasan ya. Timbul karena udara yang tercemar terhirup oleh manusia. Sedangkan cacingan, itu bukan karena udara yang tercemar. Selanjutnya kita bahas bagian kedua. Bagian kedua nomor 1, pencemaran adalah masuknya zat pencemar ke dalam suatu lingkungan. Nomor 2, pada jumlah tertentu karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses tumbuhan mendapatkan makanan. Proses tumbuhan mengolah makanannya sendiri. Nomor 3, tanda air yang tidak tercemar adalah banyak ya tandanya. Di antaranya adalah warnanya tidak berubah, tidak memiliki bau, kemudian tidak berasa, warnanya juga tidak berubah. Nomor 4, udara penting bagi makhluk hidup untuk bernafas. Tanpa udara, makhluk hidup bisa mati. Nomor 6, limbah cair yang dapat mencemari tanah diantaranya, ada banyak ya. Misalnya cat, kemudian tumpahan oli, dan air deterjen. Nomor 7, tanah yang tercemar tidak baik untuk ditanami tanaman. Nomor 8, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, maka belajar pun akan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tenang. Oke, nomor 9, tanaman akan membuat udara terasa sejuk ya, menjadi lebih segar dan sejuk. Nomor 10, sekolah yang bersih adalah sekolah yang bebas dari sampah. Baik anak-anak, ini adalah pembahasan soal di bab 2. Boleh kalian samakan dengan jawabannya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh chat Ibu ya via WA. Baik, kalau begitu, terima kasih. Sampai sini saja penjelasan dari Ibu. Semangat PTS-nya ya anak-anak. Ibu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.